Saya masih mau katakan bahwa mujizat masih ada. Jangan kamu takut, aku adalah. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kata jangan takut yang ke-19 terdapat dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Tapi kita akan membaca dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini memberikan pilihan ketika Israel menghadapi sebuah masalah dengan bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Sebagai bangsa teokrasi, mereka memiliki jaminan bahwa Allah akan berperang untuk mereka, berjalan di depan mereka yang ditunjukkan dengan para imam yang mengangkat tabut Allah itu. Bagaimana dengan kita? Ketika badai kehidupan dan ancaman persoalan jelas di depan mata, jika Israel memiliki tabut dan para imam dengan ritual sedemikian rupa yang membuat mereka memiliki keyakinan bahwa Allah beserta mereka, rasanya kadang kita merasa sendirian. Meskipun bahkan ketika kita minta bantuan doa dengan hamba-hamba Tuhan, rasanya tidak ada visualisasi Allah yang jelas, yang benar-benar nyata, yang membuat kita merasakan kehadiran Allah. Musa menghadapi hal yang sama ketika diperhadapkan dengan pengutusan ke tanah Mesir. Memang Musa berhadapan dengan Tuhan di padang gurun itu dalam semak yang terbakar. Tetapi bagaimana kalau orang Israel bertanya, apakah benar-benar Tuhan yang mengutus kamu? Maka apa yang harus diperkatakan? Nah, pada saat itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan cuma bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tuhan sudah memberikan elemen yang dijadikan sebagai sarana mujizat oleh Allah, tidak peduli meski itu kelihatannya sangat sederhana. Dan dengan tongkat, sebuah alat biasa dan juga biasa dimiliki oleh para gembala, bukan alat yang istimewa, Allah membuat banyak mujizat yang kemudian membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Bahkan dalam perjalanan mereka di padang gurun selama 40 tahun, tongkat Musa memiliki sebuah peranan penting. Saya masih mau katakan bahwa mujizat masih ada. Bapak Ibu yang saya kasihi, Anda tidak perlu mencari perkara ajaib dari luar diri saudara. Apa yang Anda miliki sesungguhnya sanggup dijadikan alat Allah untuk menyatakan mujizatnya. Yang Anda perlukan hanyalah iman meski tidak melihat. Ketika Thomas bertelut dan mengakui kealahan Kristus pada peristiwa penampakan Tuhan Yesus itu, maka Sang Putra memberikan bukti tangannya, lambungnya, kakinya yang berlubang itu. Dan kemudian ketika Thomas mengakui bahwa Yesus adalah Allah, maka Sang Putra berkata, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, mungkin Anda tidak melihat penyertaan Allah dengan kasat mata, tetapi percayalah Allah menyertai dan siap mengulurkan tangannya saat diperlukan. Bukankah pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan atas hidupmu, yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak pernah melebihi kekuatan manusia, dan Allah itu setia. Ia memberikan jalan keluar untuk engkau dapat menanggungnya.
Oleh sebab itulah, jangan pernah takut dengan kondisimu hari ini. Selamat berjuang, selamat menikmati mujizat yang Tuhan sediakan, agar saudara mampu memenangkan setiap pertempuran iman yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup Anda. Mari kita berdoa. Biarlah penyertaan Allah meskipun kami tidak melihat, tapi iman kami memberikan kesaksian bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami tetap percaya bahwa mujizat masih ada dan tetap akan ada sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Hari ini, untuk seluruh umat-Mu yang sedang menghadapi persoalan hidup, berikan pertolongan kepada mereka, bahasa iman dan kesaksian iman, sehingga Tuhan mereka akan menghadapi dan menerima mujizat demi mujizat yang Tuhan sediakan. Mereka berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, karena kami percaya bahwa masalah bukanlah kutuk, tapi masalah adalah kesempatan agar nama Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang setia, yang menyertai kami. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.